Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi sahabat guru PAUD TK SD semua. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengisi penilaian untuk versi bahasa Inggris yang tentunya di sini ialah Make It English, seperti itu ya. Oke, teman-teman, apa sih pentingnya penilaian? Jadi penilaian di sini sangat penting ya bagi guru khususnya ketika melakukan suatu evaluasi terhadap anak didiknya, dan setiap sekolah pasti mempunyai format penilaian yang berbeda-beda mungkin ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara mengisi form penilaian yang kemudian diinput ke buku rapot siswa, dan tentunya nanti akan diserahkan ke orang tua murid pada setiap semesternya. Seperti itu ya. Oke, untuk penilaian Make It English ini kita mempunyai dua versi ya. Pertama versi per anak yang ini, dan versi per kelas yang ini. Masing-masing versi ini mempunyai plus minusnya ya. Kalau yang versi per anak yang ini banyak kelebihannya ya. Di antaranya si guru itu bisa memiliki indikator yang detail setiap melakukan penilaian per aspeknya, sehingga tidak lupa ya target-target yang telah diajarkannya karena sudah tertulis di situ per lembar per anak ya. Dan tentunya kalau seandainya ini diberikan ke orang tua murid, ini juga menjadi nilai lebih juga ya, karena di sini istilahnya lengkap ya indikatornya dari semester 1 sampai semester 2, sehingga orang tua murid pun bisa melihatnya secara detail perkembangan anak-anak di dalam mempelajari setiap aspek yang ada di bahasa Inggris ini ya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, kelebihan yang lain dengan format penilaian per anak ini, misalkan guru intinya tidak mengajar atau berhalangan hadir, maka guru penggantinya pun bisa membacanya sebelum mengajar. Itu menjadi nilai lebih bagi penilaian ini ya. Nah, untuk kelemahannya mungkin budgetnya ya. Dan ini kan dijilid ya, sekitar ada berapa lembar nih ya. Tapi nggak apa-apa, untuk kualitas yang bagus ya kita berkorban sedikit ya. Untuk satu semesternya sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar ada 9 halaman ya. Jadi kalau dicilid ibu guru ini lebih bagus detail. Misalkan 100 anak ya, 100 anak ya kali 100 cilidan ini ya, 100 buku ini. Ya, memang butuh biaya segala sesuatu kalau mau bagus ya, seperti itu. Kemudian ada format penilaian yang per kelas ya, seperti ini. Saya tunjukkan, nah contohnya ini per kelas. Jadi misalkan satu kelas ada berapa anak ditulis di sini ya, ditulis semuanya. Kemudian di sini ada penilaiannya. Kelebihannya ini cepat. Sebenarnya sama aja ya. Emang ini tidak detail ya, tapi mungkin ini kelebihannya menghemat kertas ya. Ada 4 lembar. Untuk kelemahannya tidak detail karena di sini tidak tercantum target-target yang harus dicapai oleh setiap siswa atau anak. Oke, teman-teman, saya akan mulai untuk versi awal ini ya. Versi pertama ini ialah form penilaian per anak. Seperti itu, yang tadi terdiri dari kurang lebih 10 lembar. Nah teman-teman, ibu guru semua boleh dijilid ya, boleh dijilid sebagai bentuk keseriusan biar terlihat worth it ya, dan terlihat elegan lah seperti itu. Dijilid boleh, sampulnya berwarna ya. Nanti bisa request ke pihak Mikids ya. Di halaman awal ini tertulis Student Running Record Semester 1. Jadi setiap semester kita jilid seperti ini. Misalkan sejumlah anaknya ya. Misalkan 100 anak kalikan 100 jilidan buku ini untuk semester 1 aja ya. Nanti semester 2 kita ada lagi seperti ini. Nanti teman-teman boleh dikasih ke orang tua murid, boleh setiap 3 bulannya atau berbarengan dengan pembagian rapot per semester ya. Jadi setiap membagi rapot juga kita membagikan form penilaian ini, sehingga orang tua murid pasti akan merasa senang ya melihat perkembangan anak-anaknya secara tertulis seperti itu. Di halaman pertama, nah teman-teman lihat kan, nanti di sini ada School Academic Year ditulis ya, School Academic Year, misalkan tahun ajaran berapa ditulis. Kemudian di sini ada name of school, nama sekolahnya ditulis apa. Kemudian di sini ada name of students, ditulis nama anak lengkap ya, sesuai dengan akte lahir ya, supaya nanti terlihat formal ya. Kemudian di sini ada kelas apa ya. Setiap sekolah kan mempunyai kelas yang berbeda-beda. Ada yang diambil dari pulau-pulau di Indonesia ya, misalkan kelas Pulau Jawa, kelas Pulau Kalimantan, kelas Pulau Papua dan lain sebagainya. Terserah lah ya. Kemudian di sini English teacher-nya atau guru yang mengajar bahasa Inggris Mikids boleh
Tanda tangan di sini beserta stempel sekolah, kemudian di sini tanda tangan kepala sekolah. Jadi terlihat elegan ya, terlihat worth it banget seperti itu ya. Oke, kita akan buka halaman per halamannya. Jadi ingat ya teman-teman, di pembelajaran bahasa Inggris ini, ya khususnya Make It English ini, kita ada 4 aspek ya, 4 aspek yang terdapat di multimedia yang akan kita nilai ya, yang akan kita nilai dan kita input di form penilaian ini. Pertama, masih ingat? Nanti di situ ada sesi atau ada aspek listen, kemudian ada aspek reading ya. Kalau reading kaitannya dengan buku, writing ya. Nanti writing juga masuk di sini ya. Kemudian juga ada speaking, kemudian yang terakhir ada learn. Jadi setiap aspek itu mempunyai target yang berbeda-beda. Ingat ya teman-teman, khususnya yang sudah di training ya, atau bagi yang belum pernah di training juga bisa melihat video ini sampai selesai untuk memahami atau mengetahui target-target setiap aspek ini ya. Kita ke aspek listen ya. Ingat di multimedia itu satu semester itu ada 7 lesson. Jadi di sini pun ada 7 lesson ya yang ditulis dalam 7 halaman, 4, 5, 6, 7. Dan halaman terakhir adalah rekap, nilai rekap. Yang mana nanti nilai rekap ini akan kita pindahkan di buku rapot. Sehingga nilai-nilai buku rapot itu sebenarnya berasal dari nilai harian yang ibu guru semua nilai kepada anak-anak setiap mengajarnya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman boleh like, kemudian subscribe dan komen ya. Kalau ada yang belum paham, boleh komentar di bawah ini ya. Oke, kita lanjut saja ya. Kita mulai dari listen. Nah, kelihatan nggak sih? Jadi teman-teman gak usah saya zoom ya. Karena teman-teman kan sudah punya sendiri nih format soft copy-nya ya. Jadi sambil teman-teman melihat video ini juga bisa melihat format yang teman-teman sudah print. Nah, di sini paling atas nih misalkan di sini ada ini lesson 1 ya, semester 1. Di sini ada name of school and teacher. Nama sekolah dan nama guru, kemudian nama anak di sini name student ditulis, kemudian di sini tanggal berapa ketika guru mengajar ya. Nah, biasanya kan satu lesson ini ada yang buat untuk 2 minggu ya, ada juga yang untuk 1 minggu ya, nanti disesuaikan saja. Nah, kalau misalkan untuk sekolah yang mengajar bahasa Inggris untuk 1 minggu 2 kali, berarti nanti ini ditulis 4 tanggal ya. Kan setiap pertemuan kan adalah satu-satu kan, listen sendiri. Nanti misalkan minggu ini Senin, listen. Masih minggu ini Kamis, read dan buku. Kemudian minggu depannya ada Senin lagi ketemu speaking ya. Dan di hari Kamis minggu keduanya masih lesson 1 yaitu learn ya. Jadi ini bisa ditulis untuk 4 tanggal. Kan untuk 2 minggu ya, ada 4 pertemuan berarti 4 tanggal di sini ditulis. Kemudian untuk ini di sini lesson 1. Kita ke listening, teman-teman. Listening kan targetnya adalah di sini masih ingat teman-teman targetnya? Saya tidak membahas lagi semua tentang listening ya. Tetapi saya lebih ke cara melakukan penilaian ini khususnya di point listen ini ya. Oke, untuk listen ini targetnya ada berapa? Masih ingat teman-teman? Masih ya. Di sini tertulis misalkan able to understand and pronounce the word. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar mengerti kosakata yang diajarkan, tapi mampu mengucapkannya dengan pengucapan dan intonasi yang benar dan baik ya, sesuai dengan British accent. Di sini tertulis kosakata yang harus dikuasai ya. Di sini ada 3 sih, tapi kalau teman-teman mau mengembangkan boleh ditulis sendiri seperti itu ya. Misalkan ada ant, crawl, small. Ini yang harus anak kuasai ya. Jadi kosakata ini kita singkat K ya supaya teman-teman ingat ya. Kemudian ada yang kedua, able to answer the questions appropriately. Jadi nanti anak-anak ketika sedang belajar di sesi listening ini, jadi anak-anak selalu bisa menjawab pertanyaan yang ibu guru selalu berikan kepada mereka ya. Dalam bahasa Inggris tentunya ya, pertanyaannya seputar pembelajaran yang sedang diajarkan. Misalkan ants ya, misalkan si guru bertanya, what's color of the ants? Atau is the ant small? Atau what can a bee do? It can crawl. Nah, kalau seandainya anak bisa menjawab pertanyaan berdasarkan cerita di multimedia atau di sesi listening ini, berarti dia masuk ke dalam penilaian yang akan guru semua lakukan hari ini. Jadi pertanyaan kita singkat P ya. Tadi yang kosakata K ya kan, yang kedua P pertanyaan. Kemudian yang ketiga able to speak following the intonations of speech. Maksudnya anak-anak mampu menirukan
pengucapannya dengan baik dan benar ya, mampu menirukan kalimatnya. Misalkan guru mengajak anak-anak untuk merepeat ya, mengulang. Nah, anak-anak kemudian melakukannya dengan benar. Nah, itu masuk ke dalam poin penilaian. Jadi I ini kita singkat I. Jadi pertama apa tadi? K, yang kedua P, yang ketiga I. Kemudian yang terakhir able to sing the song ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan, lagu ini adalah lagu baru. Jadi tidak semua anak-anak bisa menguasai dengan cepat ya, kecuali anak-anak yang tipikalnya musical. Nah, biasanya kalau anak-anak seperti itu, lagu baru pun bisa dihafalkan dengan cepat ya, karena memang itu dunia mereka. Nah, di sini lagunya apa di lesson 1 yang listen ini, masih ingat kan? Ants ya. Crawl like a bee on the floor, crawl like a bee up the wall, on the floor. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak bisa menyanyikannya dengan baik berikut gerakannya. Itu juga masuk ke dalam penilaian akan teman-teman lakukan hari ini. Jadi di sini ada targetnya, ada 4 ya. Kapil, KPIL. K-nya apa? Kosakata. P-nya apa? Pertanyaan. Ini intonasi, L-nya lagu. Di bawahnya ada indikatornya ya untuk penilaiannya. Jadi kita pakai bintang. Teman-teman pakai bintang nggak kalau melakukan penilaian atau pakai skor? Biasanya sih kalau TK pakai bintang ya. Bintang juga ada senyumnya, seperti itu ya. Nah, di sini ada 4 bintang ya. Untuk 4 bintang ini kategorinya apa ya? Kemudian ada 3 bintang, ada 2 bintang. Nah, kita mulai dari 4 bintang. Nah, 4 bintang ini misalkan student can achieve the guidance above without getting a help from a teacher. Jadi maksudnya dari tadi targetnya kapil itu yang poin 1 sampai 4, anak mengerti tanpa dibantu ya. Anak bisa mengerti kosakatanya, berikut pengucapannya, anak pun mampu menjawab pertanyaan yang ibu guru berikan, anak juga mampu menirukan kalimat demi kalimat ya dengan baik. Kemudian mereka pun bisa menyanyikan lagu baru sekalipun ya dengan baik juga. Nah, kalau seandainya itu bisa dikuasai oleh mereka dengan baik tanpa dibantu, berarti dia adalah bintangnya 4. Teman-teman tulis di sini bintangnya 4. Seperti itu ya. Berarti good job. Very good. Kemudian kita ke reading. Yang aspek kedua, reading artinya membaca ya. Ingat kalau membaca kaitannya dengan writing, motorik halus. Nah, kita juga ada buku-bukunya. Jadi untuk reading itu ada 2 penilaian ya. Anak dikatakan bisa menguasai target yang ada di reading ini, ada 2 penilaian. Pertama yang dilihat dari multimedia, kemudian yang dilihat dari mereka mengerjakan buku latihannya. Sama ya, di sesi ini juga saya tidak akan berbicara semua hal tentang sesi reading ini. Saya lebih ke cara penilaian aja ya dan target-targetnya. Reading ini teman-teman, sesi reading itu nanti ada target-targetnya ya, dibaca ya. Di sini teman-temannya sambil melihat bukunya ya, sambil melihat formatnya sudah di print ya. Pertama ada able to recognize, say and sound letters. Maksudnya anak-anak juga mampu mengenali, berikut mengucapkan nama huruf dan bunyinya. Nah, kalau lesson pertama kita mulai dari huruf alfabet A. Jadi anak-anak di sini mampu mengenal nama huruf E dan bunyinya ya. Nama huruf di sini ada 2 ya, huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi teman-teman selalu tekankan adalah dalam bahasa Inggris adalah capital E dan small e. Bunyinya apa? Bunyinya adalah Pokoknya disesuaikan dengan cara pengucapan berdasarkan multimedia ya, seperti itu ya. Jadi jangan aksen teman-teman ya, aksen teman-teman nanti beda lagi. Makanya teman-teman sebelum mengajar samakan dulu ya pengucapannya dengan multimedia ya, supaya kompak gitu ya. Jadi pertama, anak-anak mengenal nama dan bunyi huruf ya. Nama dan bunyi huruf disingkat NABU, nama bunyi huruf. Namanya apa? Capital E. Bunyinya apa? Nah, itu sudah masuk ke dalam penilaian yang akan teman-teman lakukan hari ini. Kemudian di sini tertulis able to recognize HFW apa? High frequency words ya. Nomor 2 ini kita skip dulu karena biar singkatannya enak gitu ya. Kan singkatannya NABU, ko-nya kan kosakata ya. Jadi yang poin 3 ini kosakata, mari kita baca. Able to recognize content words, mampu mengenal kosakata yang sedang diajarkan. Yang tentunya kosakata tersebut ada relevansinya dengan bunyi ya, karena kan kita sedang mempelajari bunyi ya. Jadi nabu ko-nya itu kosakata ya. Kosakata yang diawali bunyi apa saja? And, terus apa lagi? Apple, apalagi X, apalagi arrow dan lain sebagainya. Di sini kita tulis ada 5 ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau menambahkan ya boleh saja. Tadi apa? Pertama na, kedua bu,
Yang ketiga kosakata ya. Kemudian yang keempat membaca. Kalau anak-anak PAUD ataupun TK kan kita tidak mungkin mengajarkan mereka membaca satu paragraf dan sebagainya ya kan. Waduh, bisa pusing nanti ya. Gurunya juga bisa pusing. Yang akan kita kenal adalah mengenal kosakata sehari-hari yang sering kita jumpai ya, seperti this, is, and. Nah, itu namanya high frequency word akan kita kenalkan ya. Jadi bukan mengenal huruf per huruf ya. Anak-anak belum bisa ya. Jadi mengenal polanya ya, mengenal pola kata ya. Misalkan di sini kita singkat able to recognize high frequency word seperti this is, and. Jadi anak-anak nanti akan dikenalkan pola kata dari this ya, and atau and atau ya. Jadi anak-anak seperti ini nanti bisa ya, apalagi kita akan bantu dengan tampilan di layar ya, di multimedianya. Nah, ini sangat mudah karena anak-anak sekarang sudah bisa mengenal pola-pola kata. Misalkan ada anak-anak yang usia di bawah 5 tahun yang belum bisa membaca, mampu mengenal pola tulisan dari Gramedia atau AW dan lain sebagainya karena ada pembiasaan. Nah, hal ini pun juga akan kita biasakan misalkan sebelum pembelajaran, di sesi review atau setelahnya melalui permainan yang semenarik mungkin yang akan ibu guru semua ciptakan ya. Kemudian la-nya apa? Lagu. Jadi anak-anak akan mengenal dan mampu menyanyikannya berikut gerakannya untuk lagu baru ini ya. Karena ini adalah sesi reading, jadi lagunya ialah phonik ya. Misalkan lagunya adalah has the sound, Nah, itu anak bisa menyanyikannya dengan bagus. Nah, itu semua juga sama ya. Kalau mampu melakukannya dengan baik tanpa dibantu berarti bintangnya 4. Nah, terus Mister bagaimana kalau yang bintangnya 3? Nah, yang bintangnya 3 teman-teman, anak-anak hanya mengerti beberapa saja dari target ini. Misalkan untuk kembali lagi ke listening ya. Tadi apa targetnya? Kapil ya, mungkin anak hanya bisa lagu-lagunya saja atau dia mungkin bisa menirukan saja, begitu ditanya nggak bisa mungkin karena setiap anak kan perkembangannya berbeda-beda ya, atau dia hanya mengerti kosakatanya saja ya dengan cara apa, misalkan kita tunjuk gambarnya dia bisa mengucapkan ya, misalkan and. Nah itu nggak apa-apa, kita kasih nilai bintang 3 ya, karena mengerti beberapa. Nah kalau misalkan bintang 2, jadi perlu dibantu semuanya. Anak nyanyi pun dibantu caranya dengan gerakannya. Ketika untuk kosakata pun anak-anak dibantu untuk cara mengucapkannya. Untuk menirukannya pun anak-anak dibantu untuk kita drilling per suku katanya atau per katanya ya, semuanya perlu dibantu. Itu ada listening, reading. Nah reading lagi ini jangan langsung ketika mengajar melakukan penilaian anak dikatakan bisa ya. Misalkan Miss atau Mister semua sudah mengajar Mikey dengan multimedia misalkan ya, semuanya oke ya, semuanya bisa semuanya. Teman-teman jangan langsung melakukan penilaian terlebih dahulu ya, karena ada sesi bukunya ya. Bukunya kita cek dulu apakah dia bisa mengenali huruf A melalui kegiatan buku itu. Kalau seandainya sudah bisa masukkan ke sini. Makanya sesi reading ini cukup penantang ya bagi guru dan anak-anak. Kemudian di speaking ini, teman-teman, speaking ini namanya juga speaking ialah berbicara ya. Di sini ada targetnya adalah percakapan sehari-hari dan lagu yang kita singkat PSL ya. Jadi teman-teman untuk speaking ini biasanya terletak tema-temanya dari My Kid English itu ya. Misalkan tema diri sendiri juga ada di sini, dan jadi tema apalagi sekolah juga ada di speaking dan learn ya. Jadi untuk tema itu cara melihatnya dari 2 sesi ini, sesi speaking dan sesi learn ya. Kita lanjut ke target utamanya. Contohnya able to say and greet in simple daily conversation. Maksudnya anak-anak mampu mengatakan salam ya, karena masih pembelajaran awal ya. Misalkan hello, good morning teacher, how are you today? Nah itu anak bisa mengucapkannya. Berikut juga bisa membiasakannya ya. Biasanya kan untuk melakukan penilaian kan kita biasanya anak bisa menjawab saja tuh. Si guru bertanya how are you atau hello, anak bisa menjawab. Namun sekali ini ibu dibalik dong ya. Biasakan anak-anak ucapkan terlebih dahulu atau praktekkan terlebih dahulu kepada ibu guru ya. Caranya kalau misalkan anak lupa, si guru memberikan kalimat clue ya. Misalkan hello, good morning, what do you say? Nah nanti ibu guru bisa membantu. Good morning miss, good morning teacher, atau hello teacher. Nah di situ ada pembiasaannya juga ya, itu bagus sekali ya. SL-nya lagu ya, lagu-lagu yang
lagu baru lagi ya. Jadi untuk lagu itu ada 3 aspek dalam My Kid English. Pertama di listening juga ada lagunya, di sesi reading juga ada lagunya, kemudian di speaking juga ada lagunya. Seperti itu ya. Lagunya apa? Hello, karena ini berhubungan hello, saya juga hafal dong lagunya ya. Misalkan hello, 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 Annie, hello, 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 teacher. Nah, itu anak bisa menyanyikannya berikut gerakannya dengan bagus. Sama nilainya tadi ada 3 kategori ya. Yang terakhir adalah aspek learn. Namanya juga learn, yaitu belajar, yaitu di sini lebih ke arah basic grammar ya. Jadi nanti di sini ada targetnya ada 2. Pertama, kosakata ya, kita baca di sini able to recognize and say the words of object ya. Kemudian able to ask appropriately, able to answer the questions appropriately. Ini ada 3, tapi kita singkat KP aja ya. KP, K-nya kosakata, mengenal kosakata-kosakatanya yang ada di situ berdasarkan tema yang sedang diajarkan. Kemudian P-nya pertanyaan, berikut cara menjawabnya. Itu aja biar lebih mudah disingkatnya ya, KP. Misalkan kosakatanya di sini ada a bag, ada a book, ada pencil, ada crayon, ada eraser ya. Pertanyaannya di sini apa? What's this? Jadi kalau anak misalkan mampu menjawab what's this dengan jawaban yang lengkap, misalkan this is a bag, this is an ant, itu masuk ke dalam penilaian bintang 4. Kenapa? Karena ini lebih ke berhubungan dengan grammar ya. Jadi ada pembiasaan untuk menjawab dengan kalimat yang lengkap. Tapi kalau seandainya tidak semua anak bisa menjawab dengan lengkap, nggak apa-apa, nggak masalah. Minimal dia menjawab kosakatanya aja atau bendanya saja, itu sudah masuk ke penilaian juga, nggak apa-apa ya. Jadi nilainya juga very good juga ya, yang penting menjawab. Terus cara melakukan penilaiannya bagaimana? Nah, untuk melakukan penilaiannya, teman-teman kan misalkan satu kelas ada 20 anak tuh, kan kita nggak mungkin melakukannya satu persatu ya, sambil mengajar kan susah banget ya, susah sekali ya. Atau kecuali kita sudah mahir ya. Nah, untuk mensiasatinya, teman-teman biasanya dari 20 anak itu kita ambil yang very good aja dulu. Yang very good kan biasanya itu aja tuh. Misalkan Nita, Dewi, Chelsea, Cika, Albert, dan lain sebagainya. Maaf ya kalau namanya ada yang sama ya, ini hanya sebagai contoh saja. Biasanya kan yang pintar itu aja. Kemudian kita ambil juga yang paling bawah, yang fair ya. Yang fair misalkan ada Irma, ada Krishna, dan lain sebagainya. Maaf juga nih kalau ada kesamaan nama. Ini kan hanya sebagai contoh ya. Nah, itu kita ambil yang paling bagus dan yang paling bawah ya. Selebihnya teman-teman bisa memberikan penilaian berupa bintang 3 ya, sisanya gitu ya. Itu trik yang mudah seperti itu. Nanti tugas teman-teman ibu guru semua menjadikan anak-anak yang nilainya tadi bintangnya 3 menjadi bintang 4. Menjadikan anak-anak yang tadi nilainya bintangnya 2 menjadi 3. Setiap harinya selalu ada improve ya dari ibu guru sendiri untuk senantiasa mengembangkan skill bahasa anak-anak di dalam kelas. Oke, teman-teman, kita coba ya melakukan penilaian. Saya katakan sebagai contoh saja namanya adalah Chelsea ya. Di sini misalkan lesson 1, di sini Chelsea misalkan untuk sesi listening ini saya kasih bintang 4 ya, karena dia mampu menguasai semua target yang diajarkan ya. Tadi kan kapil ya. Kemudian di lesson 2, wah karena materinya sudah mulai agak susah, Chelsea dapat bintang 3 ya. Kemudian di lesson 3, wah Chelsea dapat bintang 2 ya, karena semakin susah materinya mungkin ya. Nah, bintang 4 di lesson 4 mungkin karena Chelsea juga rajin belajar, akhirnya dia mendapat bintang 4 lagi. Lesson 5 juga bintang 4 lagi. Lesson 6 juga dapat bintang lagi di sini ya, teman-teman. Kemudian di lesson 7, lesson terakhir, Chelsea juga dapat bintang 4 lagi. Jadi kira-kira dari lesson 1 sampai lesson 7, si Chelsea itu rata-rata mendapatkan bintang apa? Bintang 3, 2 atau 4? Bintang 4 ya. Nanti di sini ada format rekap penilaian ya, teman-teman. Misalkan di sini kan ada lesson 1 sampai 7 nih. Nih ditulis aja di sini bintang 4 vertikal aja ya. Kemudian di sini untuk rapotnya di sebelah kanan tuh ada report book untuk dipindahkan ke dalam buku rapot. Misalkan Chelsea rata-rata bintangnya berapa? 4, berarti kita tik list di sini. Nah, kalau yang remark ini apa maksudnya? Yang remark ini, teman-teman, ini adalah target kosakata yang telah dikuasai selama 1 semester ya. Yang tertulis aja, tapi kan sesungguhnya banyak ya. Ini hanya sebagai pedoman aja bahwa Chelsea dapat bintang apa tadi yang listening?
4 ya. Kemudian bintang 4 ini kita masukkan ke dalam buku rapot. Nah, buku rapotnya kan ada 4 aspek kan. Pertama listen, reading, talk, learn. Nah, bintang 4 juga pindahin di sini. Bintang 4 ditulis tanggalnya berapa, tangan guru, tangan orang tua murid, nanti diserahkan lagi buku rapot ini ya. Buku rapot ini setiap semester dikasih lagi, dibalikin lagi ke pihak sekolah ya. Jangan sampai hilang ya. Kalau hilang nanti bisa pesan lagi. Nah, untuk buku rapotnya sendiri, ibu guru semua, ini juga ada biodatanya yang harus diisi ya. Misalkan dengan melampirkan pas foto di sini seperti itu, ditulis tanda tangan ya. Jadi untuk buku rapot pun ada 2 versi ya. Pertama yang versi buku, yang kedua yang versi lembar ya. Masing-masing juga punya plus minus ya. Kalau buku ini kita tulis tangan sepertinya lebih cepat ya. Kalau ini kita print out ya, print out mungkin agak memakan waktu ya. Karena kalau misalnya printnya salah, kita harus pesan lagi 1 lembarnya. Oke? Kelebihan yang lain untuk lembar ini bisa disisipkan ke dalam buku rapot sekolah gitu. Seperti itu ya teman-teman, melakukan penilaiannya. Untuk sesi reading, talk, kemudian apa lagi itu? Learn juga lakukan hal yang sama ya, seperti itu. Itu untuk versi 1, yang versi per anak. Ini sifatnya opsional ya, jadi teman-teman boleh pilih, boleh bisa pakai yang versi per anak, boleh juga bisa pakai versi per kelas. Jadi tinggal dipilih saja, kita tidak membebankan teman-teman harus pilih yang mana. Tapi kalau saran dari saya, kalau mau bagus ya per anak, seperti itu. Kalau mau tampil elegan, mau tampil worth it, dan lain sebagainya ya. Kemudian saya akan lanjut dengan format penilaian per kelas. Oke. Kalau per kelas itu teman-teman lebih simple ya. Tapi teman-teman syaratnya harus hafal dulu target-targetnya. Name of school ya, teman-teman ditulis juga kayak tadi sama ya, nama sekolahnya apa, name of teacher ya. Kemudian di sini ada kelas apa ya. Kemudian semester 1. Nah, di sini juga ada petunjuknya bintang 4 paling atas ya. Paling atas tuh. Nah, di sini tulis nama dalam satu kelas siapa saja, misalkan Dewi, Chelsea, Cika, kemudian Olivia, Hasana, Usman, Umar, atau apa sajalah ditulis di sini semuanya. Ada 4 lembar ya, ada 4 lembar. Karena kan kita melakukannya ada 4 aspek penilaiannya kan. Ini untuk listening, kemudian ini untuk listening ya. Kemudian kita di sini ada reading, ini lembar speaking, dan ini adalah lembar apa? Yang terakhir lembar apa ayo? Lembar apa ayo yang terakhir? Yes, lembar learn. Nah di sini misalkan namanya misalkan di sini saya kasih nama pertama Anissa ya. Anissa lagi ya, nggak apa-apa lah. Yang penting asal sebut aja ya. Nah, Anissa untuk session listen ini apa ya? Lesson 1 yang tadi saya sampaikan ya. Lesson 1 bintangnya apa? Bintangnya 4, lesson 2 bintangnya 3. Sampai lesson 7, misalkan teman si Anissa ini rata-rata bintangnya 4, ditulis di sini hasil akhirnya report book let listen di sini yang kolom ini tuh, yang kolom ini diisi dengan nilai rata-rata pencapaian dari Anissa ini di sesi listen ini, yaitu bintangnya 4. Nanti dipindahkan juga yang sesi listen ini ke buku raport. Teman-teman juga sama melakukannya ya untuk reading juga sama. Nah reading, nah ini readingnya ya. Sama lah cara melakukannya ya. Oke teman-teman bisa ya. Jadi teman-teman harus bisa melakukannya sebagai seorang guru ya, supaya nanti bisa tahu perkembangan belajar anak-anak baik secara realitanya ya, atau lisannya juga secara tertulisnya sebagai bentuk laporan administrasinya kepada kepala sekolah atau kepada orang tua murid seperti itu. Jangan sampai nanti ibu kepala sekolah menanyakan mana penilaiannya gitu. Nanti teman-teman ibu guru masih blank, nggak ngerti cara melakukan penilaiannya ya. Makanya saya buatkan tutorial ini supaya teman-teman bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Oke teman-teman ya, saya akhiri dulu pertemuan ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga penjelasan saya ini mudah dipahami ya teman-teman ya. Untuk mendapatkan soft copy penilaian tersebut, teman-teman tinggal kirim email ke sini cara mendapatkannya, atau bisa menanyakan via saya via WA ya. Terima kasih, semoga sukses mengajarnya. Teman-teman juga merasa happy, terbantu, dan lain sebagainya. Guru senang, anak senang, pokoknya semangat. Dan jangan lupa bagi teman-teman, bantu channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komentarnya ya. Terima kasih, bye.